Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium, maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. 8 jam dengan suami orang, sementara dengan suaminya kadang 8 menit. 8 jam dengan suami orang, bersolek dengan suami orang, makan dengan suami orang, minum dengan suami orang, pulang ke rumah, jumpa suami asyik main HP. Nampak suami duduk, bukan ditegurnya, abang mau minum apa? Enggak, difotonya pula suaminya. Suamiku sedang merisau. Kasihan. Ada satu kabupaten di Indonesia miskin, susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kabupaten miskin tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh, kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung kalau tanam padi, pas nanam itu mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Yang kampung lain enggak, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Sampai juga, sampai juga. Insya Allah bisa dua-duanya, insya Allah. Kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah aja. Sikit-sikit salah aja. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ibu kira ini enak jadi suami? Hei, susah itu jadi suami, Bu. Dipikirkan ibu dunia akhirat. Dipikir bagaimana supaya kami cepat dapat duit, bisa dibelikan kalian baju baru supaya hargai kau tetanggamu. Kami pikir ini suami supaya dibelikan kamu emas supaya kau pulang kampung dihargai sepupumu. Kami pikir bagaimana kau bisa dibelikan mobil supaya kulitmu tidak rusak kena matahari. Dipikir bagaimana kau bisa dibelikan AC supaya kau tidur dengan nyenyak. Itu dipikir sama suamimu. Makanya dia suka marah-marah. Dan nampak saya bela kau malam ini. Baik kalau dia cantik, gendut, kuat makan, malas, bau keteknya, tidur ngorok. Bagaimana kita suami tidak cepat sakaratil maut? Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Tak ada pacaran-pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Saya, Ustadz Baihaqi, Ustadz Oni, Ustadz Nafrizal, sama kami. Kami diikat oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Mahasiswa Indonesia semuanya 2.400. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi keadaan itu membuat kami. Toh pada akhirnya Ustadz Nafrizal nikah, punya istri juga, punya anak. Saya menikah, punya istri juga. Yang katanya pacaran kaulah bulan, bullshit, ngomong kosong semua. Tak ada itu. Pacaran itu penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset, kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh, mampus lu situ. Ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya suatu ketika dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk. Rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam.
Apa yang menyebabkan ibu-ibu tidak sholat? Make up. Dia kira dirinya mukanya tembok, coklat, biru, abu-abu, krem, kuning, jil. Malah ada lagi saya lihat itu dia kasih lebih sedikit sini. Banyak sekarang perempuan palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru-biru, palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Sholatnya hanya hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Pas bangun kamat dia bilang, aliran apa ini, mesti tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau mati dulu kok.